Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Kali ini marilah kita sama-sama mencoba untuk menelusuri kehidupan sosial politik kita. Jika kemarin kita mengangkat cinta awal segalanya, maka mari kita lihat dari salah satu perspektif hikmatologi, yakni adalah intelektual. Maksud dari sajian hikmatologi yakni adalah pola pikir, pola sikap, pola perilaku, sampai dengan berkarya, diharapkan memenuhi 7 subsistem atau 7 unsur yang ada di dalam hikmatologi. Mulai dari imanial, berarti apa yang kita yakini. Agama, kepercayaan yang sudah melekat di hati kita. Namun juga sekaligus bagi saudara-saudara kita yang tidak percaya sama sekali pada Tuhan pun, kita masukkan dalam imanial. Mengapa? Karena mereka mempercayai dengan ketidakpercayaannya kepada adanya Tuhan, sesembahan yang Maha Esa. Ini tentu saja adalah mereka yang kita asumsikan tidak hidup di Indonesia. Karena di Indonesia semuanya warga negara, apapun pangkat jabatan kedudukannya, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa yang terjadi ketika imanial ini tidak ada, kemudian seseorang atau imanial yang versi Indonesia tepatnya, yang cirinya ketuhanan yang Maha Esa itu tidak ada, kemudian mengembangkan nalar otaknya atau intelektual di bagian yang ketiga itu. Maka secara sederhana manusia akan bersikap dan berperilaku liar. Tidak ada hal yang normatif. Jika diciptakan norma di mana ada kerjasama antara lembaga-lembaga, kemudian menuangkan, melegitimasi rangkaian peraturan perundang-undangan, maka di dalam bahasa yuridis, bahasa hukum, tidak lebih hanya sekedar formalisme. Formalisme yang paling tampak di Indonesia adalah ketika ada larangan merokok, tetapi pabrik rokok dengan segenap varian produksinya tetap berjalan dan diizinkan, bahkan diberikan beban pajak bea cukai. Ini jika kita menganut norma hukum, stat fundamental norms, yaitu Pancasila, maka ini adalah sebuah pelanggaran yang disengaja. Dan kesengajaan pelanggaran itu ketika terus-menerus sosialisasi tentang bahaya merokok dikedepankan, namun tidak ada solusi yang benar-benar menyehatkan.
menyehatkan bagi petani tembakau, tapi sekaligus juga menyehatkan bagi pedagang tembakau, pedagang rokok, sampai dengan mereka yang gemar merokok. Mestinya jika rokok itu berbahaya dalam aspek kedokteran, yakni aspek intelektual, maka harus ada terlebih dahulu solusi. Nah, Profesor Dr. Insinyur Sutiman, mohon maaf kami nama lengkap beliau kurang hafal ya. Jadi sejawat yang ada di Universitas Brawijaya Malang itu membuat klinik balur, di mana core atau inti pengobatannya salah satunya adalah memanfaatkan rokok yang sudah dimodifikasi, diinovasi sehingga rokok yang dihasilkan dari klinik balur, lebih tepatnya rokok yang sudah direkayasa di klinik balur, mudah-mudahan kami tidak salah karena kami juga melihat bahkan kami juga merasakan kopi yang ada dari klinik balur tersebut. Nah, menjadi produk yang bagus untuk menyanggah kesehatan manusia. Jadi perpaduan pendekatan religius, kemudian pendekatan spiritualitas, intelektual, dan moral, termasuk mental, sosial, dan environmental, itu kami melihatnya di klinik balur itu demikian sangat bijaknya, sehingga seluruh yang ada di dalam hikmatologi ini ada. Nah, demikian juga yang kami lakukan, tetapi tidak sebagus yang dilakukan oleh tim Profesor Dr. Sutiman ya. Di tempat kami ini hanya kami memberikan rekomendasi ya, pada rokok yang dibuat oleh pasien sendiri atau keluarga pasien. Di mana rokok itu salah satu fungsinya adalah untuk memperbagus pernafasan. Jadi kalau di antara saudara-saudara kita ada yang mengenal dengan kecubung wulung, salah satu dari fungsi bunga kecubung wulung ketika dikeringkan, kemudian dimanfaatkan untuk merokok, dihirup cukup dalam, dengan takaran yang sudah kami tentukan, maka rokok dari kecubung wulung, atau lebih tepatnya rokok bunga kecubung wulung, tanpa olahan apapun, hanya dikeringkan saja, itu insya Allah biridallah wa bisafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menyembuhkan penyakit asma, sesak napas, dan sejenisnya yang sudah puluhan tahun diderita oleh seseorang. Jadi ada pasien yang sangat lama sekali, jadi bukan 1, 2, 10 tahun, tetapi nyaris sepanjang hidupnya. Ketika bertemu dengan kami usianya hampir 70 tahun, sejak masa remaja kurang lebih 20 tahun ya. Jadi kurang lebih 50 tahun beliau ini menderita penyakit asma. Jadi jika musim dalam keadaan dingin, maka nyaris pasti itu sesak napasnya semakin meninggi. Nah, ketika dunia kedokteran hanya menampilkan wajah intelektual, di mana merokok itu menyebabkan kanker,
kerusakan jantung dan sebagainya, sampai dengan mengganggu bahkan mungkin bisa menggugurkan kehamilan seseorang, maka mestinya satu akademisi, ya, kemudian dua ilmuwan, tiga cendekiawan, empat itu rohaniawan, mulai dari ulama, kiai, ustadz dan seterusnya, bedanda, pendeta, romo, frater dan seterusnya, ya, mestinya diajak bicara oleh pemerintah, ya, Dewan Perwakilan Rakyat dimanapun, di tingkat manapun, dengan dengan eksekutif, ya mestinya mencoba mendengarkan suara-suara asli dari para praktisi badra atau pengobatan tradisional atau atibum nabawi, ya, di mana ketika era tahun 1980-90-an ini kami cukup disudutkan oleh saudara-saudara kita yang demikian kokoh mengatakan tidak ada ruqyah, tidak ada seterusnya gitu ya. Tapi sekarang ya sejak era 2000-an itu justru mereka yang gencar-gencarnya dari membaca kemudian menerapkan, membaca menerapkan, ya, tanpa seringkali ada gurunya, ya, dan mereka menjadi ruki-ruki yang hebat gitu ya, menjadi peruqyah-peruqyah yang hebat gitu. Nah, menjadi tabib-tabib yang hebat dengan cara yang demikian cepat gitu ya. Saya tidak mengatakan instan, tapi sangat cepat gitu ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nah kita itu mestinya ya tidak harus berebut kebenaran ya. Karena kebenaran itu haknya Allah. Al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Jadi itu hak itu, ya, hak sepenuhnya kebenaran itu dari Tuhan, dari Allah. Karena itu Allah menyajikan kepada kita untuk berfastabihul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Jadi baik sisi kedokteran harus teruji dari sisi keimanan, harus teruji dari sisi intelektual, harus teruji dari moral, kemudian mental, sosial, dan environmental. Mereka yang mengharamkan semata-mata rokok itu, ya, ini sama sekali tidak punya rasa memiliki, ya, moramelu handarbeni, ya. Jadi rasa kepeduliannya kepada petani di daerah Madura, di daerah Jember dan yang lainnya itu sangat kecil sekali. Nah, kenapa saya sebut kecil? Karena mereka tidak ada cinta itu. Mereka hanya memperebutkan kebenaran semata-mata. Jadi benar menurut dirinya. Bahkan lebih banyak textbook, ya, teks dari kitab-kitab itu dibaca kemudian difatwakan. Ini yang harusnya kita sudah memulai pendekatan-pendekatan, ya, riset by writing, writing by research, kemudian harus ada dialog. Sehingga the power of love itu tidak saja indah untuk disuarakan, ya, bahkan itu memang indah. Kekuatan cinta itu untuk kita wujudkan dalam sikap perilaku keseharian. Sehingga unsur-unsur yang ada di dalam hikmatologi ini, ya, jadi kita tidak sekedar ontologi, aksiologi, dan epistemologi, tetapi kita benar-benar ketika kita bersikap, berpikir, berperilaku, berkarya, memberikan fatwa termasuk karya, itu memenuhi ketujuh unsur ini. Karena apapun yang disajikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada satupun yang tidak berguna. Karena itu kami mencontohkan salah satunya dengan herbal, tembakau atau herbal berbasis tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia ini sungguh adalah hal yang sangat istimewa sekali. Selaras dengan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, insyaallah, Rabbana
ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menyeruak ke relung hati saudara-saudara kita, sehingga fatwa rekomendasi haram harus didahului dengan riset yang benar-benar perhati hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mantulah ditulis pada lauhul